Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita hari ini adalah apakah dia setia kepadamu atau tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun kalian pakai untuk berjaga-jaga di hari esok ya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa. Dan di sini kita pick a card. Oke, silahkan kamu pilih ya. Di sini ada 2 pile. Sesuai intuisimu, kamu pilih sesuai intuisi ya. Apakah di pile pertama ataukah di pile kedua. Kalau ada 2 orang, bisa si A untuk pile pertama dan si B untuk pile kedua. Kalaupun cuma 1 orang, silahkan pilih satu di antara kedua pile ini. Apakah pile pertama ataukah pile kedua ya. Oke, kita langsung saja, apakah dia setia kepadamu ataukah tidak. Kita lihat ya. Kita mulai di pile pertama, saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk pile pertama berikan lagi energimu ya, sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu yang memilih pile pertama. Dan maaf agak berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, di sini ada Knight of Wands, ada juga di sini Four of Swords, Judgment, ada Page of Pentacles, ada King of Swords, The Fool, Queen of Cups, dan Seven of Swords. Di pile pertama ini ya, saya merasakan energinya orang-orang ini betul-betul ada luka batin yang mendalam ya. Ini dia berjuang tetapi seolah-olah sia-sia. Ini mungkin karena ada tidak direstui orang tua, ataupun mungkin kondisinya apa ya kalau dibilang, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga akhirnya dia kecewa berat dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Ya, dia mau kembali ke cita-cita dia ya. Bisa juga dia ingin kembali meraih impiannya, ataupun mungkin kondisinya dia masih memikirkan orang lama ya. Jadi ini luka batinnya belum sembuh. Jadi walaupun mungkin kondisinya ya, orang yang terkoneksi dengan kamu, dia baik-baik saja saat ini, tetapi hatinya tidak baik-baik saja. Jadi ya kalau mau dibilang dia lagi belajar untuk menyembuhkan luka batin. Apakah dia setia kepadamu? Saya lihat di sini dia belajar untuk mulai untuk setia, tetapi masih belajar. Karena yang tadi saya bilang masih ada luka batin yang harus disembuhkan. Tapi dia lagi mau berusaha ya. Dia lagi berusaha untuk bisa
mengalahkan semua luka-luka itu atau menyembuhkan luka-luka yang ada dalam dirinya, tetapi dia ingin fokus padamu. Jadi kalau dia dingin ya, atau cuek, ataupun mungkin kondisinya dia mungkin kamu merasa bahwa kok dia cuek ya, dia sudah nggak suka saya ya, atau mungkin kok dia diam, ataupun mungkin dia marah atau gimana, atau dia sudah mempunyai pasangan lain, atau dia nggak suka saya. No, dia ini lagi belajar untuk menyembuhkan luka batin dia, sehingga ya mungkin dia banyak diam, cuek, dia introspeksi diri loh ya, dari luka-lukanya gitu. Kalau kita macam contoh sakit ya, kita perlu istirahat kan, jangan terlalu banyak gerak gitu. Jadi dia sambil mengintrospeksi diri, sambil juga memperbaiki diri ya, karakternya terutama emosinya, untuk bisa melupakan masa lalunya, karena tadi saya bilang dia masih memendam rasa kecewa, marah dengan orang-orang di masa lalu ya, ada trauma dan luka batin itu dia lagi sembuhkan, dimana ya dampaknya mungkin ke hubungan kalian, mungkin dia agak dingin, agak diam, tetapi kondisinya dia setia sama kamu. Jangan takut ya, orang ini memang diam 1000 bahasa bukan berarti dia tidak mencintaimu, tetapi memang karena ya tadi dia lagi berusaha untuk introspeksi diri, mengontrol emosinya, dan lebih fokus pada karir ya, karena dia tahu bahwa suatu saat nanti kalau saya jadian dengan kamu, ya pastinya saya akan kasih makan kamu nasi, bukan hanya kasih makan janji palsu atau cuman cinta doang ya. Cinta harus ada bukti nyata bahwa memang saya cinta sama kamu, yaitu saya bisa menjagamu dari apapun, terutama dalam hal finansial. Nah ini ya, jadi apakah dia setia? Dia setia kepadamu walaupun hanya diam ataupun dingin, karena dia tuh belum, ya artinya dia belum bisa untuk terlalu kayak bikin orang baper atau romantis atau janji palsu, tidak. Dia lebih ke action, tindakan, tetapi memang agak sedikit cuek. Jadi kamu jangan kaget kalau dia dingin ataupun belak-belakan. Ingat tema kita, apakah dia setia sama kamu, dan dia mengharapkan juga pasangannya bisa sabar ya, membantu dia juga, mandiri, pembawaan pasangan juga adem, tenang, damai. Nah itu dia mau dari pasangan, dan semoga itu ada pada dirimu ya. Apakah dia setia padamu? Iya, dia setia kepada kamu untuk pile pertama ya. Oke, kita lihat koneksi inisialnya. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf V, N, F, M, I, E, T, A, G, C, L, D, S, Y, J, K, ada W, R, bisa lihat ya, L, P, dan ada huruf Q. Jadi untuk koneksi zodiak sih, untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan VNF, MIETA, GCLD, SY, JKWR, LP, dan Q ya. Oke, kita lihat dari koneksi zodiak. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada bintang Capricorn, Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Pisces, Taurus, Aquarius, dan bintang Cancer. Jadi untuk koneksi zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Pisces, Taurus, Aquarius, dan Cancer. Oke, itu dari pile pertama. Semoga resonate untukmu. Kita lanjut ke pile kedua.
Baik, untuk pile kedua di sini berikan energi kalian yang memilih pile kedua ya, sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu yang memilih pile kedua. Kita lihat di sini ya. Di sini ada Nine of Wands, ada juga Six of Pentacles, ada Eight of Wands, ada Ten of Pentacles, Ten of Swords, ada King of Wands, Knight of Cups, dan Nine of Swords. Wow. Oke, untuk koneksi kamu dengan orang di pile kedua ini, saya merasakan energinya nih orang marah, ada emosi, kecewa, ya, ada sakit hati. Saya merasakan di sini energinya orang ini ada beberapa juga materialistis, tidak setia karena ya dia mau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan buat dirinya. Dia mampu berdrama untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, walaupun mengatasnamakan cinta atau malah mengorbankan cintanya gitu ya. Jadi maksudnya mengatasnamakan cinta ini ada modus ya, padahal sebenarnya dia tidak cinta kamu, tapi karena modus ingin mendapatkan sesuatu, entah uang, seks ataupun kenyamanan, ya dia mengatasnamakan cinta, aku cinta kamu, padahal sebenarnya tidak. Ataupun mengorbankan cinta ini dalam artian ya saya cinta kamu tetapi saya nggak bisa hidup menderita gitu. Jadi logikanya lebih dominan di sini ya. Jadi saya merasakan di sini kalau dibilang ada beberapa ini ya tipenya, dia sayang kamu tetapi kondisinya dia tidak mau hidup susah, ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak cinta kamu tetapi karena kamu mempunyai materi yang cukup atau lebih sehingga dia mendekati kamu atau berdrama untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu materi ya, paling utama sih materi gitu ya. Dan saya lihat juga di sini berkali-kali sih dia sebenarnya ya membuat kamu terluka, tapi kamu luluh lagi atas maaf dia ataupun mungkin janji-janji dia ya, akhirnya kamu terluka lagi. Nah ini dia tahu kamu punya kelemahan sehingga ya seolah-olah kamu tuh kayak bisa dipermainkan gitu, karena dia merasa bahwa cintamu tuh tulus, cintamu tuh murni gitu ya. Jadi ya saya enak-enak baik gitu, dia mau datang suka-suka, pergi juga suka-suka. Karena apa? Dia tahu bahwa kamu tuh orangnya empat, dirayu dikit langsung luluh, minta maaf langsung percaya, padahal maaf itu cuman karena dia lagi nggak punya sesuatu ya, ataupun mungkin dia sudah dicampakkan, dia datang lagi dengan alasan maaf, tapi kamu dibilangnya mengiyakan lagi, memberikan maaf lagi ya. Dia tahu kamu tuh orangnya super baik gitu, jadi bisa dimanfaatkan dari segi apapun, entah materi, entah perasaan ya, ataupun mungkin kondisi seks ya, karena ada beberapa yang di sini cuman mau kalau dibilang menggantungkan hubungan tanpa ada pernikahan, ikatan gitu. Jadi ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya ya ngancam-ngancam ya, ada juga narsistik di sini ya sehingga kamu nggak nyaman. Kalau kita bicara sesuai tema kita, apakah dia setia kepadamu? Tidak ya. Kenapa saya mengatakan di pile kedua dia tidak setia? Karena orientasinya bukan hati, bukan cinta, walaupun mungkin kondisinya dia bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, tetapi sebenarnya ada orientasi lain di balik itu. Contoh, kalau tadi saya bilang dia mau materi, ya selama kamu memberikan materi dia akan tetap bersamamu. Tapi kalau kamu tidak memberikan materi, ya dia akan pergi mencari orang lain, walaupun dia tidak cinta orang itu, tetapi karena dia ada materi dia akan tetap di situ ya, orientasinya materi. Dan kalau bicara tentang cinta juga ya, karena ini kan bicara ada beberapa yang dia suka dari body kamu ya, selain materi ya, atau paras kamu, itu tidak abadi ya. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita akan menua ya. Dia cuma mau yang bagus-bagus, yang looks aja nih ya. Pada saat kamu sudah keriput, udah tua, udah ini, udah itu, kendor, macam-macam, ini contoh ya. Jadi akan mencari orang lain lagi. Makanya tadi saya bilang ada yang mencampakkan dia pergi mencampakkan kamu, tapi pada saat dia sudah dicampakkan, dia balik ke kamu masih terima lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Kenapa? Orientasinya ya hanya mau
ego mendominasikan ego dia, dimana dia harus bisa mendapatkan perempuan cantik atau laki-laki ganteng atau harta kekayaan. Kalau tidak ya dia mencari suplai lainnya, dimana ya ibaratkan kamu kalau sudah tidak ada mangsanya lagi ya dia balik ke kamu. Kenapa? Karena dia tahu kelemahan kamu dan kamu masih menerima dia. Nah ini sakit berkali-kali yang kamu rasakan gitu. Jadi kalau mau dibilang apakah dia setia, kalau seandainya dia bilang ya dalam tanda kutip, aku cinta kamu, aku sayang kamu, sebenarnya itu hanya palsu. Untuk file nomor 2 ya. Karena kalaupun mungkin kondisinya dia sekarang setia ya, ini kita tidak ini ya. Saya tidak bilang kamu Kak Ica bilang dia itu tidak setia. Ini kamu pelajari aja gitu ya, untuk lebih berhati-hati, lebih waspada gitu. Jangan sampai kamu diperas. Ini kan ada tindakan materialistis di sini. Jadi jangan sampai kamu udah habis ya, baru dia tinggalkan kamu stres, bingung, pusing, menyesal. Nah, ini lebih berjaga-jaga. Bukan berarti zouzon kepada pasangan ya. No. Ambil positifnya saja di sini untuk lebih ya antisipasi gitu, jaga-jaga, jangan sampai nanti kamu sudah tidak punya apa-apa kamu dibuang ya, jadi sampah. Ini hati-hati karena ada beberapa seperti begitu, narsistik, dimana dia mau menjalin suatu hubungan kalau ada keuntungan gitu ya, keuntungan untuk dirinya. Dan kalau mau dibilang juga orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file kedua ini adalah orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang mana kalau kita bicara apa dibilangnya konsisten dengan perkataan, dia tidak bisa konsisten, besok dia lain lagi ya. Jadi bicara tentang perselingkuhan di sini itu adalah penyakit yang suatu waktu akan kambuh gitu. Mungkin saat ini dia merasa bahwa saya tulus sama kamu, saya ini setia sama kamu, iya hari ini. Tapi besok suatu saat nanti dia mendapatkan orang yang mungkin lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, dia akan berpaling. Kenapa? Tadi saya bilang itu, selingkuh itu adalah penyakit. Satu kali kamu diselingkuhi ya hari ini dia kembali sama kamu dengan introspeksi diri. Tapi jangan kaget suatu saat nanti dia akan kembali selingkuhi kamu. Kenapa? Karena tadi saya bilang, penyakit itu bisa kambuh. Selingkuh itu penyakitnya kambuh-kambuhan gitu ya. Jadi saya ambil kesimpulan untuk file kedua ini, apakah dia setia kepadamu? Tidak ya, karena mungkin hari ini setia, besok kita nggak tahu. Tapi ingat, di sini hanya untuk edukasi, untuk memakai untuk supaya kamu bisa lebih berjaga-jaga di hari esok gitu ya. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisialnya dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf Z, ada huruf O, Q, B, N, H, T, ada W, G, E, R, X, O, J, K, I, C, A, V, F, dan ada huruf K-nya double, energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan Z, O, Q, B, N, H, T, W, G, R, X, O, J, K, I, C, A, V, F, K ya. V, F, dan K ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Gemini, Virgo, ada juga Capricorn, ada Libra, ada Taurus, Aries, Cancer, Leo, dan ada bintang
Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiaknya, kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Virgo, Capricorn, Libra, Taurus, Aries, Cancer, Leo, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Ingat, ini di sini untuk cuman pakai untuk berjaga-jaga, bukan menuduh ya. Jadi lebih waspada aja kepada orang-orang yang modus ya, atau orang-orang atau kamu yang jangan sampai kamu berpikir negatif terhadapnya seperti tadi di file pertama bahwa wah dia cuek, jangan sampai dia sudah nggak suka saya, padahal memang dia memang cuek tapi dia sayang sama kamu. Dan begitupun jangan sampai kamu tertipu seperti di file kedua dia bilang I love you padahal sebenarnya dia hanya mau uang kamu. Ini contoh ya, tetapi di sini bukan untuk menuduh tetapi lebih ke diri kita untuk bisa lebih waspada terhadap orang-orang jahat, ataupun jangan sampai kita tertipu karena casing ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.